Pertama terkait perceraian Arvita sendiri, perkaranya. Kedua terkait kelakuan pengacaranya. Makanya kita mau mulai yang mana dulu nih? Jangan tentang Arvita dulu aja. Perceraian dulu. Perceraian dulu ya. Jadi nggak maksud saya supaya saling clear. Nanti dibilang Arvita, dipikir kita nggak mau duluan. Jadi perceraian dulu katanya. Ya. Selamat sore rekan-rekan media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada sore hari ini kami mengadakan preskon dari kami sebagai PH-nya Mbak Arvita, yang mana pada saat ini kami menangani perkaranya perceraian. Kami menggugat perceraian terhadap suaminya, yaitu Yama Carlos, yang kita lebih kenal Yama Carlos. Adapun proses persidangannya mungkin rekan-rekan media sudah tahu selama ini seperti apa prosesnya. Yang pasti bahwa proses peradilan itu sudah dilakukan, yaitu mulai dari awal mediasi. Ternyata beberapa kali mediasi ternyata gagal mediasi di antara Mbak Arvita sama Yama Carlosnya. Kenapa? Apa permasalahan gagalnya? Ya mungkin nanti Arvita yang tahu sendiri seperti apa, karena kita tahu mediasi itu adalah hanya kedua belah pihak. Kami sebagai PH hanya pasif, tidak bisa berkomentar apa terkait mediasi. Maka terkait dengan mediasinya sudah gagal, maka pada hari ini tadi sekitar pukul 13.30 sudah dibacakan hasil mediasi, yang mana dengan gagal mediasi dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Agenda berikutnya yaitu 2 minggu lagi, karena hari Kamis depan itu libur, jadi 2 minggu lagi sidang di Pengadilan Negeri Tangerang dengan agenda jawaban dari tergugat. Mungkin itu pembuka dari saya. Ada yang hal-hal selanjutnya bertanyakan atau dilanjutkan Mbak Arvita? Oke, Mbak, mungkin sebelumnya menceritakan dulu kronologi sampai sempat kemarin heboh bawa anak tanpa seizin dan keluar dari rumah tanpa seizin. Itu mungkin kronologis sampai akhirnya keluar dan membawa anak sendiri itu seperti apa sih sampai akhirnya cuman izin pamit melalui WhatsApp kepada ayah dari anak-anak itu. Ya, jadi apa yang diberitakan di luar sana itu betul-betul membuat saya sesak dada ya, Mbak Mas. Jadi terus terang, anak saya, anak kami itu bukan, saya tidak bermaksud sama sekali untuk memisahkan. Bahkan sudah berkali-kali saya bilang, ini Markus saya bawa, saya amankan karena saya refleksi dengan kejadian-kejadian sebelumnya, yang mana bapaknya duluan lah yang membawa anak dan saya dipisahkan, dan saya nggak mau itu terjadi lagi gitu loh. Dan kata lain, saya bawa Marco itu hanya untuk sementara aja, dan itu pun selama proses ini saya sudah menawarkan secara baik-baik, ayo kalau mau ketemu sama Marco, ayo ya bang, saya banyak kok bukti-bukti chatnya. Bahkan saya sudah minta ke Yama Carlos untuk bertemu 4 mata baik-baik, tapi dari Yama, ini dia, makanya saya bingung ya. Sudah. Makanya saya agak bingung. Dia selalu membawa-bawa, dia selalu bilang kalau dia ini sayang sama anak. Dia selalu bilang kalau dia akan berkorban apapun, rela melakukan apapun demi anak. Yang seakan-akan saya ini ibu yang jahat dan memisahkan dia dari anaknya. Padahal kenyataannya itu sama sekali nggak begitu. Kenyataannya itu saya selalu bilang, mencoba dan berusaha untuk komunikasi sama Yama. Saya bilang, ayo kalau mau ketemu sama anak, ayo ketemu, saya pertemukan, karena saya juga nggak tega, Mbak. Saya juga sakit sebagai seorang ibu, terpaksa memisahkan anak dari bapaknya. Saya juga nggak mau begitu, karena saya tahu perceraian ini pun yang lebih sakit itu di anak, bukan saya atau bapaknya. Pasti yang lebih terluka hatinya adalah anak.
yang jadi korban adalah anak. Jadi itu juga berat di saya. Saya mau, keinginan saya itu besar, harapan saya adalah kita berakhir dengan baik-baik, kita jalani prosesnya ini dengan baik, dan kita bisa menjadi partner atau orang tuanya Marco dengan baik ke depannya. Jadi saya minta untuk pihak sana disudahi lah. Ini bukan pertempuran, ini bukan peperangan, ya. Ini saya hanya minta berpisah dengan baik-baik. Nggak ada saya mau seperti ini, karena memang udah berkali-kali ya kami ini ribut-ribut. Yang saya sayangkan, kenapa sih setiap ada masalah rumah tangga selalu jadi konsumsi publik? Kenapa selalu dibawa media, dimunculkan ke sosial media gitu? Saya ini perempuan, saya ini seorang ibu dari anaknya. Kenapa saya diperlakukan seperti itu gitu? Walaupun terlepas dari salah atau enggaknya saya, tolong, dia juga punya seorang ibu. Tolong saya dilihat. Saya ini seorang ibu dari anaknya yang gak akan mungkin jahat sama anaknya. Kenapa saya bisa dibilang saya menculik anak, saya membawa kabur anak? Pada kenyataannya saya mau mempertemukan dia sama anakku gitu. Saya sesak dada sekali, saya tahan. Saya lihat di sosial media, saya lihat berita-berita di luar sana itu liar sekali ya. Iya. Dan saya yakin bapak dari anak saya ini adalah orang yang baik, adalah anak Tuhan. Saya tahu hatinya dia itu baik karena saya sudah hidup bertahun-tahun sama Yama Carlos. Saya tahu dia orang baik, tapi kenapa dia bisa seperti ini? Mungkin dugaan saya ada beberapa oknum yang mencoba menghasut beliau untuk mengambil cara yang tidak baik seperti ini gitu. Padahal banyak teman-teman baiknya dia sendiri yang udah bilang ke saya juga ya, dan mencoba untuk menjadi jembatan antara saya sama Yama. Padahal ini simple banget loh seharusnya. Kalaupun memang ada yang tidak dia suka atau menurut dia itu saya salah, silahkan. Tapi ada tempatnya. Karena kalau misalnya ini terjadi terus-terusan seperti ini kan udah terjadi ya, semua udah ke blow up ke media, ya sudahlah, nggak bisa ditarik mundur lagi gitu. Tapi jangan dibikin parah lagi, sudah cukup. Saya minta itu, karena nanti dia apa nggak ngebayangin ya perasaannya gimana, perasaan anaknya nanti bagaimana apabila melihat orang tuanya seperti ini gitu loh. Itu aja sih Mbak. Tapi yang menjadi pemicu dari Mbak untuk keluar dari rumah, memutuskan untuk bercerai itu apa sih Mbak? Kalau mungkin boleh dikasih tahu. Udah lama Mbak, saya itu meminta untuk berpisah sama Yama Carlos itu sudah lama. Maksudnya saya bicara dari hati ke hati ya. Kita ini nggak bisa, karena memang pernikahan agama ini terlalu berat untuk dipaksakan gitu ya. Oh gini, saya dan yang memantapkan saya untuk mengambil ini tuh sebenarnya langkah yang besar ya buat saya ya. Selama ini saya maju mundur karena saya ingat anak, berat di anak gitu. Saya nggak mau anak saya ini nanti kekurangan kasih sayang dari ayah kandungnya. Tapi yang menjadi titik balik saya adalah saat almarhum papa saya meninggal tahun lalu, akhir tahun lalu itu, dimana saya berpikir saya nggak mau gitu loh jadi anak yang durhaka, anak yang akan memberatkan jalan almarhum di alam sana Mbak. Itu sih, jadi saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalaupun memang ini jalan yang harus tempuh, perpisahan itu berat Mbak, berat sekali. Ngebayangin anak saya udah nggak sama bapaknya lagi seperti biasa di rumah. Tapi kalau terlalu dipaksakan begini, pernikahan beda agama yang jelas-jelas memang dalam syariat Islam itu dilarang. Dan saya hanya ingin kembali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mbak, artinya Mbak ini selama ini baru sadar saat ini ya Mbak ya, bahwa ini jalan yang selama ini itu salah atau seperti apa? Sadar, kalau sadar saya tahu ini salah sudah lama Mbak. Cuman kan untuk kemantapan hati mengambil jalan berpisah itu loh, yang nggak mudah ya maksudnya. Karena pada saat apalagi kan ya kalau dilihat track recordnya kami itu kan bahkan sampai ada berita yang bilang saya 4 kali sudah menggugat cerai, itu salah. Sebenarnya baru 1 kali saya baru proses gugat cerai itu. Cuman pada saat itu posisinya adalah saya yang dipisahkan sama anak ya. Jadi saya udah kadung depresi duluan dan nggak berpikir jernih. Yang ada di otak saya adalah saya bagaimana ini, saya mau yang penting saya ketemu sama anak saya dulu gitu. Saya nggak bisa, saya bisa gila kalau lama-lama dipisahkan sama anak terlalu lama. Jadi lawyer saya pun bilang ya sudah kalau gitu kalian damai dulu aja, baru nanti dipikirkan langkah selanjutnya begitu. Akhirnya saya pun memilih rujuk lagi. Mengenai biasanya melakukan surat peringatan Mbak mengenai meminta balik anak Marco dan juga sampai melakukan investigasi beberapa hari kepada Mbak kita, gimana Mbak sudah mendapatkan surat peringatan itu? Surat peringatannya Apa? Coba diperjelas Mas. Dari sana sudah ada surat peringatan itu untuk meminta untuk mengembalikan Marco kepada pihak sana. Surat peringatannya di mana? Saya sudah dapat info sih tadi. Kita nggak pernah Dapat dari pihak sana ya. Oke. Kita nggak pernah mendapat surat peringatan. Belum ada berarti ya. Oke. Tadi kalau misalnya menanggapinya gimana mungkin Mas? Untuk itu Mas. Ya kita baca apa isi surat peringatannya dulu kan. Oke. Atau dia kita bertinju sama dia. tapi emang sebenarnya bisa maksudnya dalam tuduhan membawa kabur anak sedangkan yang membawa sendiri adalah seorang ibu. Jadi sampai saat ini saya dan teman-teman belum pernah menemukan ada unsur-unsur pidana, pasal-pasal yang bisa menjerat seorang ibu kandungnya membawa anaknya untuk tinggal sama dia. Sampai saat ini kami belum menemukan. Jadi kalau memang nanti ternyata dari pengacara sana, dari pihaknya sana itu menganggap ada pasal-pasal itu, yang mungkin beda kali kita undang-undang hukum acara pidana dengan kita. Jadi yang pasti sampai saat ini kami belum menemukan itu. Jadi ya kalau memang mereka mau melakukan upaya hukum untuk perbuatan yang dilakukan oleh klien kita, mau melaporkan atau melakukan upaya-upaya hukum lain terkait dengan anak dan terkait dengan membawa anak, silakan saja. Tapi kalau dari Kak Anita sendiri, masalah anak sendiri apa mungkin Bang Yama sendiri mempertahankan karena agama atau seperti apa? Mungkin dia pengennya anak sama dia ikut agama dia, lebih ke sana atau seperti apa? Sebenarnya memang dalam saat kami menikah itu sudah ada kesepakatan ya atas anak. Jadi nama anak saya kan Marco Armanda Blesio Carlos. Itu semua nama yang diberikan dari bapaknya. Dan sudah sepakat kalau anak saya dididik secara Islam mengikuti agama ibunya. Alhamdulillah saya terima itu gitu ya, terima kasih. Dengan kesepakatan yang lain, apabila dia sudah berusia 21 tahun ya, dewasa, dia bebas memilih agamanya, saya setuju. Tapi makin kesini banyak perselisihan kecil ya, tapi kayaknya nggak perlu juga lah saya ungkapkan. Banyak, jadi dia ada beberapa omongan yang maksudnya dia tidak konsisten atas kesepakatan yang sudah kita buat itu. Jadi adalah timbullah selisih ribut-ribut kecil gitu di rumah tangga kami ini. Dan ya itu sih tadi ya pertanyaannya. Yang pasti tidak ada seorang ibu menculik anak. tapi Kalau memang ada kami melakukan penculikan, saya pikir dia mempunyai PH yang katanya pengacara yang mahal itu, yang hebat itu, harusnya dia melaporkan kami ke polisi. Itu aja. Yang dipermasalahkan Bang Carlos itu adalah kakak yang memindahkan sekolah dari anak Marco tanpa konfirmasi ke ayahnya. Itu gimana itu Pak? Ya sudah saya minta maaf ya kepada Yama Carlos kalau memang tindakan saya memindahkan sekolah itu salah. Jadi kan kondisinya kan saya membawa anak saya nih. Saya juga nggak mau anak saya putus sekolah. Jadi terpaksa saya pindahkan sekolah gitu loh. Karena kalau misalnya ya
common sense aja, kalau saya masih sekolahkan di sekolah yang sama ya otomatis ketahuan dong saya nggak berhasil maksudnya nggak berhasil mengamankan atau menjalankan planning yang sudah saya buat. Gitu aja sih. Kak, sebelumnya sudah ada obrolan maksudnya tentang ini nggak sih? Apakah ini juga akhirnya selalu ribut, akhirnya sampai akhirnya detik ini gugatan cerai itu terlaksana gitu? Gimana gitu? Ya memang begini Mbak, setiap kali saya minta berpisah dari Yama ini selalu kasih ultimatum ya, seperti ultimatum ke saya. Dia bilang sampai mati pun saya tidak akan pernah mau berpisah atau menceraikan saya gitu, menceraikan kamu. Tapi kalau sampai itu terjadi, maksudnya sampai seperti ini nih sekarang terjadi, saya menggugat cerai duluan, maka yang akan diperjuangkan adalah anaknya sampai ke ujung dunia pun mau sekalipun itu melanggar hukum, dia akan mendapatkan Marco. Dia bilang itu yang menjadi ketakutan besar saya, makanya saya terpaksa mengambil jalan ini ya, karena saya takut apabila anak saya didapatkan sama bapaknya duluan, ya ini ketakutan saya aja ya, saya akan ditutup aksesnya sama dia gitu. Dan itu pernah terjadi? Pernah terjadi. Bahkan anak saya ulang tahun, saya pun sama sekali tidak dikasih akses untuk telepon atau video call. Kemarin Marco ulang tahun tanggal 23 April, saya kasih video call untuk ya karena ulang tahun kayak gitu. Meskipun setelah itu ditutup kembali Kak, karena kata Bang Yama setelah dibuka akses untuk ulang tahun itu ditutup lagi aksesnya sama kakak sendiri. Saya nggak gini loh Mbak, saya tuh maksudnya gini, kalau mau ketemu Marco hayu, tapi kita selesaikan dulu nih antara orang tua, 4 mata, saya ajak bicara 4 mata. Yang lucunya ini kita ada masalah rumah ya. Saya juga sudah saya blow up di sosial media saya sendiri. Masalah rumah kami ini hampir ditarik sama developer statusnya. Saya ajak untuk bicara, maksudnya untuk menyelesaikan sama-sama mau bagaimana gitu. Tapi saya malah dilempar ke lawyernya. Saya malah dikasih, lawyernya malah menghubungi saya dan beliau bilang saya akan dikenakan pasal. Ya, saya malah akan dikenakan pasal loh. Bagaimana sih, saya kan mau mengurus, ini kan tanggungan kami bersama gitu loh. Urusan kami kok bisa jadi ke lawyer gitu, bingung saya. Makanya nggak tahu lagi deh mereka itu. Kak, tapi yang menjadi pemicu utama dari kakak untuk bercerai itu apa sih Kak? Maksudnya untuk di clear aja, apa mungkin karena sifat temperamen dari Bang Yama sendiri, atau mungkin ada pihak orang ketiga, selingkuhan atau gimana Kak? Sama Mbak, dari dulu selalu saya teguhkan, saya ingin kembali ke jalan yang benar aja. Dah, kembali ke sesuai syariat Islam. Iya. Ya mungkin banyak lah netizen yang bilang, wah kenapa nggak dari dulu, kenapa nggak difikirkan dulu resikonya. Saya ini pendosa, saya ini banyak hilaf. Ya, saya mohon maaf kalau memang kenapa nggak saya pikirkan panjang-panjang. Ya sudah, gitu loh, nggak apa-apa. Sekarang ini saya udah di level yang terserah deh, saya mau dihujat, mau bagaimana, mau dijudge seperti apa, mau diciptakan, bahkan pihak sana tuh seakan-akan kayaknya menciptakan saya ini sebagai monster, gak ada yang jelek-jelek gitu ya, saya ini dibuatnya. Gak apa-apa bener. Yang penting akhirnya Marco, anak saya, bisa sama saya dan bisa saya didik dengan baik, menjadi anak yang baik, tumbuh dengan baik, tanpa ada tekanan, tanpa ada bulian di sekitarnya karena melihat kami ribut-ribut seperti ini. Jadi saya minta tolong kepada bapaknya Marco, kepada Yama Carlos, tolong lebih dewasa sedikit, lapangkan hatinya. Saya minta maaf kalau saya banyak salah. Saya minta maaf, saya harus mengambil jalan ini.
saya minta maaf karena pada akhirnya mungkin dia sakit hati sekali ya. Tapi tolonglah, kenapa malah saya jadi melihat anak itu malah dijadikan alibi dia. Kalau memang betul-betul dia sayang sama anak, dia nggak melakukan ini loh. Dia nggak melakukan, dia tidak menjelek-jelekan saya sebagai seorang perempuan sekaligus seorang ibu. Dan dia juga punya ibu loh. Gimana rasanya kalau misalnya maksudnya nggak terbayang lah gimana perasaan anak saya kalau melihat ibunya diperlakukan seperti ini gitu ya. Dan, Bang, terkait soal adanya pelaporan di Bogor ya, Bang, masalah tentang perzinahan, mungkin bisa menanggapinya, Bang? Kami belum pernah menerima ada laporan itu ya. Dan tidak ada pernah memberitahu kami bahwa klien kami terlapor atau calon terlapor. Yang pasti kami selaku PH-nya Mbak Arvita ini, kami pengacara dalam perkara gugatan perceraian. Ya, kami tidak pernah tahu, bahkan mengenal anaknya Marco pun tidak pernah tahu. Walaupun sebenarnya pengacaranya yang bernama siapa tuh? Arjana Bagaskara itu dia menuduh, ya, dia menuduh saya nih sebagai dalang penculikannya Marco. Terkait itu, dan saya ada dua hal dituduh dia. Saya dalam penculikan Marco, dan saya dituduh dia beri jasa palsu. Dan dia tidak masuk sudah menghina kampus saya. Dan sekarang sudah berproses hukum. Saya sudah laporkan di Polda Metro Jaya. Termasuk institusi saya ada beberapa ini ya. Di mana ini yang saya udah lapor, udah bikin LP di Polda Metro Jaya. Makanya kita tinggal tunggu prosesnya. Jadi tolong ini pemberitahuan juga kepada saudara Arjana Bagaskara supaya ya, ini ada saya udah laporkan dia. Tahan bang. Udah. Aduh. Oke bang. Sama terhadap kode etiknya. Nah, saya sudah laporkan dia ke kode etik Peradi. Kesini bang. Oke. Jadi terkait laporan saya di Polda Metro Jaya, saya pikir Polda Metro, saya sangat yakin pasti memprosesnya secara hukum dengan tahapan-tahapan proses hukum yang semestinya. Kita tinggal tunggu prosesnya. Kedua, kepada Dewan Kehormatan Peradi juga saya minta supaya memproses pengaduan saya. Jangan sampai masyarakat ini merasa terbohongin atau tertipu dengan cara-cara pengacara, apalagi seperti dia. Menurut saya masih muda ya, kasihan sebenarnya dia. Masih muda, masih punya masa depan yang baik lah. Nah, dia punya, saya lihat orangnya punya bagus sih, secara individunya sebenarnya bagus, cuma kelakuannya kurang. Jadi kurang pengalaman mungkin. Jadi dengan ini saya peringatkan kepada saudara Arjana Bagaskara, belajarlah etika sopan santun. Semua pengacara itu ada aturannya dulu PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Saya pikir dia harus belajar di situ, diulang lagi aja dibaca, supaya dia tahu beracara dengan baik. Yang paling masalah sebenarnya, saya selama ini, khusus secara saya pribadi, saya nggak pernah mengomentari apapun di medsos dia itu. Tapi saya marah betul sama dia kemarin, begitu anak saya yang ada di Mabes Polri, dia DM, dia tuduh anak saya tahu di mana Marco. Dia membawa polisi. Dia sudah menyentuh keluarga saya. Itu yang bikin saya marah kepada saudara Arjana Bagaskara, yang kurang etika, kurang sopannya dalam beracara. Jadi terkait dia bilang beberapa kali di medsosnya dia bahwa pernikahan itu suci, Nasrani, oke, kita oke. Semua saya pikir di agama manapun pernikahan itu suci, gak usahlah membawa-bawa agama. Dan perlu ketahui,
bahwa Yama Carlos juga sudah pernah bercerai. Bukan perceraiannya, bukan ini pertama. Ini perceraian dia kedua. Mungkin rekan-rekan media tahu. Jadi mungkin si PH-nya itu belum tahu. Makanya saya kasih tahu sekarang bahwa Arjana itu si Yama Carlos sudah pernah bercerai. Jadi itu penjelasan saya kepada kepada PH Arjana Bagaskara supaya belajar lebih sopan santun lah beracara. Beracaralah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya pikir itu penjelasan saya terkait ya ada sampai dia sebut bahwa kami sidang yang kemarin tidak hadir di pengadilan negeri Tangerang. Kami hadir nih. Kita bawa buktinya bahwa kami mengisi daftar hadir di pengadilan negeri Tangerang. Undangannya jam 9, kami datang jam 9 lewat 5. Jam 9 sudah di lokasi, dia tidak hadir, dia datang kata jam 5. Ya, undangan jam 9 masa dia datang jam 5. Nah, jadi itu tanggapan kami terhadap pengacaranya Yama Carlos supaya belajar sopan santun lah. Bang, tanggapan